memikirkan sebuah fenomena alam yang terbilang cukup aneh, maka kita akan memikirkan hal-hal luar biasa yang hanya bisa ditemukan di luar angkasa. Namun pada kenyataannya hal-hal luar biasa tersebut juga ada di planet bumi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal alami yang sangat menakjubkan. Akan tetapi kebanyakan dari kita tidak pernah atau belum pernah melihat hal tersebut. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, manusia bisa melihat berbagai macam hal menakjubkan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dari semua hal alami yang ada di dunia ini, ada beberapa di antaranya yang sangat sulit untuk dipercaya, namun sebenarnya ada. Dan berikut daftar hal alami di dunia yang tidak dapat dipercaya namun ternyata ada. Green flash. Matahari adalah sesuatu objek alami dari alam semesta yang sangat familiar bagi manusia, baik saat matahari terbenam ataupun saat matahari terbit. Tetapi jika kita berada pada kondisi yang tepat, maka kita akan melihat sebuah fenomena atau peristiwa yang luar biasa sekaligus aneh, yaitu green flash. Green flash atau cahaya hijau atau juga dikenal dengan sinar hijau adalah fenomena optik meteorologi yang terkadang terjadi setelah senja atau sebelum fajar. Saat peristiwa tersebut terjadi, titik hijau secara singkat tampak di atas pinggiran cakra matahari. Tampilan hijau tersebut biasanya berlangsung tidak lebih dari 1 atau 2 detik dan terkadang cahaya hijau tersebut dapat memantulkan sinar hijau yang terpantul dari titik senja atau fajar. Oleh karena itu fenomena satu ini biasanya disebut sebagai peristiwa flash disk. Saat fenomena ini terjadi, atmosfer bekerja sebagai semacam prisma dan memecah cahaya menjadi warna-warna terpisah. Ombak yang tak pernah berakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa impian dari setiap peselancar di dunia ini adalah menemukan sebuah ombak yang cukup besar dan tidak pernah berhenti. Namun di wilayah Brazil ada sebuah fenomena yang cukup langka dan bahkan jarang sekali dilihat oleh manusia. Fenomena satu ini mengenai sebuah gulungan ombak yang tidak pernah putus dan disebut pororoca. Diketahui bahwa gelombang ombak tersebut dapat menempuh jarak hingga mencapai 800 km tanpa melambat dengan tinggi sekitar 3,7 meter dan berlangsung selama lebih dari setengah jam. Hal ini terjadi dikarenakan pasang surut Samudra Atlantik yang memenuhi muara sungai Amazon. Selain itu suara yang dihasilkan juga dapat didengar 30 menit sebelum kedatangan ombak tersebut. Lava berwarna biru. Salah satu kejadian paling merusak di dunia adalah ledakan gunung berapi. Namun di Indonesia, kawah ijen di Pulau Jawa tampak menyemburkan lahar biru, bukan warna kuning dan orange tradisional yang biasa kita semua lakukan. Bagian yang paling menarik adalah kebingungan yang dihasilkannya. Lava pada dasarnya tidak berwarna biru. Sebaliknya, peristiwa ini dihasilkan oleh pembakaran sulfur dengan konsentrasi tinggi di area gunung berapi. Saat belerang menyala, ia terbakar dengan nyala api biru. Jadi, ketika konsentrasi belerang yang tinggi bersentuhan dengan lahar tersebut tampak membiru. Nyatanya, itu hanya api biru dari belerang yang mengalir ke bawah gunung. Itulah mengapa efek ini hanya muncul pada malam hari. Danau yang mengubah apapun menjadi batu. Sebuah danau bernama Natron yang ada di wilayah Tanzania adalah danau yang menjadi sumber paling menakutkan yang pernah tertangkap oleh kamera. Diketahui bahwa danau satu ini memiliki pH yang sangat tinggi dan membuatnya cukup panas untuk membakar kulit dan mata hewan yang belum beradaptasi. Namun danau tersebut memiliki ekosistem pemeliharaan hewan yang telah beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan tersebut. Meski begitu, setiap kali ada seekor hewan yang jatuh dan mati di perairan danau tersebut, maka tubuhnya akan langsung mengalami semacam mumifikasi. Danau tersebut menjadi sangat terkenal di seluruh dunia setelah seorang fotografer berhasil menangkap sebuah gambar dari hewan mati yang benar-benar mengerikan di danau tersebut. Dirinya menemukan bahwa makhluk yang sudah mati itu terlihat seolah-olah merupakan makhluk yang masih hidup. Gurun berbunga. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah gurun pasir dikenal karena 3 hal utama, yaitu panas, minimnya flora dan fauna, serta minimnya air. Namun sebuah gurun pasir bernama Gurun Atacama menunggu kesempatan yang tepat untuk menumbuhkan beberapa jenis bunga yang indah. Diketahui bahwa masa mekar pada bunga-bunga tersebut terjadi antara bulan September dan November dan hanya pada tahun-tahun ketika curah hujan sangat tinggi. Para ahli mengatakan bahwa fenomena satu ini dikenal sebagai Deserto Florido atau gurun berbunga.
Para ahli percaya bahwa peristiwa yang sangat terlihat orang tersebut terjadi setiap 5 hingga 7 tahun. Akan tetapi dengan perubahan iklim, badai yang berkepanjangan di seluruh dunia dan curah hujan sangat tinggi mengakibatkan bunga di tempat tersebut hanya mekar 2 tahun setelah yang terakhir berhasil mekar. Pelangi putih. Yang kita ketahui bahwa fenomena pelangi adalah salah satu hal paling umum dan indah yang dapat kita lihat di langit. Ketika fenomena ini terjadi, air berfungsi sebagai prisma untuk memecah cahaya menjadi spektrum warna yang terlihat. Akan tetapi seringkali ada jenis efek khusus yang terjadi ketika kondisinya sangat ideal. Sejauh ini sebuah pelangi terjadi ketika hujan dan panas berlangsung secara bersamaan. Kemudian sinar matahari akan melewati tetesan air hujan tersebut dan muncullah sebuah pelangi. Tapi dalam kasus ini, sebuah pelangi terjadi saat sebuah kabut mulai terbentuk. Para ahli mengatakan bahwa tetesan di kabut jauh lebih kecil daripada air dari hujan. Akibatnya sebagian besar warna pada pelangi akan hilang saat melewati air tersebut. Sebenarnya pelangi yang terbentuk dari kabut ini memiliki warna namun dalam bentuk yang sangat lemah, sehingga mata manusia akan sangat sulit untuk melihatnya. Oleh karena hal inilah, fenomena pelangi satu ini disebut sebagai pelangi putih. Pohon-pohon pelangi atau rainbow trees. Di negara Filipina ada sebuah fenomena yang sangat menakjubkan dan sangat jarang sekali dilihat oleh manusia. Diketahui bahwa fenomena tersebut melibatkan sebuah pohon bernama Eucalyptus deglupta yang biasa dikenal dengan nama rainbow eucalyptus. Para ilmuwan mengatakan bahwa tumbuhan satu ini berasal dari Filipina dan daerah tropis lainnya serta dapat tumbuh hingga 76 meter panjangnya. Diketahui bahwa pohon satu ini memiliki kulit kayu berwarna orange yang sangat halus. Tapi di musim panas, pohon tersebut akan kehilangan kulitnya dan memperlihatkan bagian dalamnya beraneka warna yang memberinya nama rainbow tree. Diketahui bahwa warna pada kulit kayu tersebut memperlihatkan garis-garis berwarna hijau, merah, orange, abu-abu, dan bahkan ungu. Hal inilah yang membuat pohon satu ini sangat indah dan menakjubkan. Es seperti rambut atau hair ice. Jika seseorang yang tinggal di wilayah bersalju, maka pasti sudah banyak yang menemukan jenis es yang beraneka ragam. Namun berbeda dengan bentuk atau jenis es batu yang dikenal dengan nama hair ice atau rambut es. Diketahui bahwa jenis es satu ini hanya tumbuh pada malam musim dingin yang lembab dan biasanya meleleh di siang hari. Kristal es terbentuk di atas kayu busuk yang memiliki keberadaan mycelium, yaitu sebuah akar dari jamur yang hidup pada membusuk. Jamur inilah yang membuat kristal es tumbuh dengan cara seperti rambut. Sejauh ini fenomena tersebut sangat sulit untuk dikenali karena salju yang turun di sekitar jenis es yang indah ini akan langsung menyamarkannya. Bunga beku atau frost flowers. Frost flowers atau juga disebut bunga es adalah sebuah es yang terbentuk ketika lapisan tipis es diekstruksi dari tanaman bertangkai panjang di musim gugur atau awal musim dingin. Lapisan tipis es sering dibentuk menjadi pola indah yang melengkung menjadi sebuah kelopak yang menyerupai bunga. Oleh sebab itu, para ilmuwan dan juga peneliti menyebut fenomena satu ini dengan nama bunga es. Mirip dengan hair ice, formasi ini indah untuk diamati dan sama-sama langka. Perbedaan utamanya adalah bagaimana dan di mana mereka terbentuk. Diketahui bahwa frost flowers atau bunga es ini terbentuk di atas air atau permukaan yang lembab. Ketika udara dingin yang lembab di atas permukaan air menjadi jenuh, maka embun beku mulai terbentuk pada setiap ketidaksempurnaan di permukaan air. Ketidaksempurnaan ini adalah akar dari sebuah bunga dan kelembaban dari udara yang membantunya mengembang ke atas. Batuan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa formasi batuan bisa ditemukan di mana-mana, baik itu di dataran rendah maupun tinggi. Namun ada sebuah batu yang dapat dinikmati oleh manusia dan batuan satu ini adalah Piura silensis. Piura silensis adalah tunicata yang agak menyerupai massa organ di dalam sebuah batu. Objek ini sering ditemukan dalam agregasi padat di pantai intertidal dan subtidal di wilayah Chili dan Peru. Ini adalah makhluk yang makan dengan cara menyedot air laut dan menyaring mikroorganisme di dalamnya. Diketahui bahwa makhluk satu ini memiliki warna merah darah yang khas di bagian dalamnya. Oleh sebab inilah makhluk satu ini diberi julukan sebagai batu berdarah. Makhluk satu ini dilahirkan sebagai laki-laki dan menjadi hermafrodit saat pubertas. Saat berkembang biak dengan melemparkan awan sperma dan telur ke dalam air yang ada di sekitarnya. Jika hewan ini sedang sendirian, maka ia akan berkembang biak dengan pemupukan sendirinya.
Hukum gravitasi menyebutkan jika benda di alam semesta akan saling tarik-menarik, misalnya setiap benda yang dilempar setinggi-tingginya pasti akan jatuh ke bawah. Ini membuktikan kalau semua fenomena yang terjadi di bumi tidak lepas dari gaya gravitasi. Meski demikian, ternyata ada beberapa tempat di dunia ini di mana gaya gravitasi bumi tidak lagi berlaku di dalamnya. Di mana sajakah itu? Nah, berikut ini adalah tempat-tempat tanpa gravitasi yang ada di bumi. Eits, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya, agar kalian tak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Hoover Dam, Nevada. Sebuah negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Nevada, menjadi salah satu titik yang kebal dengan gaya tarik bumi. Tempat itu adalah Bendungan Hoover yang terletak di antara Arizona dan Nevada. Kemudian, jika kamu berkesempatan untuk mengunjungi Hoover Dam, cobalah melakukan experience untuk membuktikan tidak adanya gaya gravitasi. Caranya mudah, kamu hanya perlu menuangkan air dari atas botol di atas bendungan, dan hasilnya air tersebut tidak akan turun, tapi malah naik. Usut punya usut, rupanya hal itu karena updraft, hentakan ke atas yang sangat kuat dari struktur bendungan. Alhasil, benda yang jatuh seolah melawan gravitasi, padahal sebenarnya dibawa oleh angin. Mystery Spot Santa Cruz. Ditemukan tahun 1939 oleh para penjelajah yang heran, tubuh mereka terasa lebih ringan saat melewati kawasan tersebut. Mystery Spot yang berada di Santa Cruz, California ini resmi dibuka untuk umum setahun kemudian. Itu setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian di sana. Saking misteriusnya, tempat tersebut orang bahkan bisa berjalan miring di tembok rumah kayu yang dibangun di sana. Dan anehnya, jika bola digelindingkan, arahnya bukannya turun, malah sebaliknya, bola itu akan naik. Tidak hanya itu saja, pepohonan yang ada di area sekitar situ juga tumbuh secara miring. Banyak orang yang berpendapat bahwa tempat ini hanyalah sebuah tempat yang didesain untuk menghasilkan ilusi optik. Tapi beberapa lainnya menganggap kawasan ini punya aura magis. Magnetic Hill, Leh Ladakh. Bukit ini terletak di Jalan Raya Nasional Leh Kargil Baltik di India. Dikatakan memiliki sifat magnetik karena dapat menarik mobil untuk menanjak. Beberapa orang mengatakan bahwa pesawat yang melintas harus meningkatkan ketinggian mereka. Sementara beberapa orang yang percaya pada sihir. Tapi sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa itu hanya ilusi optik yang diciptakan oleh tata letak area dan bukit di sekitarnya, yang membuat jalan yang menurun tampak seperti naik. Waterfall, Faroe Island. Dapatkah Anda membayangkan air terjun yang justru menyemburkan airnya ke udara? Ya, Anda bisa menemukan air terjun ini di Kepulauan Faroe yang terletak di Samudra Atlantik antara Skotlandia dan Islandia. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari fenomena ini. Hal ini bisa dijelaskan dengan ilmu pasti. Ada banyak air terjun seperti ini di dunia, dan kekuatan yang menggerakkan air ke atas adalah angin. Namun selintas, air terjun ini terlihat sangat unik, seperti tanpa ada gravitasi di tempat ini. Oregon Vortex. Dari pertama kali ditemukan pada tahun 1930 hingga sekarang, Oregon Vortex telah menjadi pusat destinasi turis dalam dan mancanegara.
Berlokasi di Oregon, Amerika, tempat yang berupa sebuah kabin ini bisa membuat siapapun merasakan bagaimana hukum gravitasi yang selama ini kita pelajari di sekolah tidak berlaku sama sekali. Kabin yang terletak jauh di dalam hutan dinamakan oleh penduduk asli Amerika sebagai Forbidden Ground yang sangat dihindari. Tapi bagi orang lain, tempat ini malah justru menjadi magnet bagi mereka. Ketika masuk ke dalam kabin, seketika kita bisa merasakan hal yang berbeda seperti sulit berjalan. Bukan cuma itu saja, selama berada di kabin, tinggi badan juga dirasakan berubah. Bergerak lebih ke dalam, kita bisa menyaksikan sendiri bola bergerak naik ke atas tanpa bantuan apapun. Spoke Hill. Hukum gravitasi juga tidak berlaku di Spoke Hill, Florida. Di bukit yang berada di Lake Wales, Florida ini, kamu akan melihat mobil berjalan menanjak melawan gravitasi tanpa harus menyalakan mesinnya. Spoke Hill dikenal sebagai bukit anti gravitasi atau bukit magnet. Selama berada di sana, wisatawan akan mematikan mobil sampai garis batas yang ada. Saat itu juga, mobil akan berjalan kencang dan uniknya, mobil itu tidak berjalan menurun, justru menanjak. Bukit ini seolah-olah memiliki magnet di puncaknya yang akan menarik mobil menanjak dalam kecepatan tinggi. Golden Boulder. Golden Boulder yang terdapat di Myanmar juga merupakan salah satu tempat di dunia yang tidak memiliki gaya gravitasi. Golden Boulder merupakan sebuah batu raksasa berwarna emas dan terlihat seperti akan jatuh dari tebing. Namun, batu tersebut sudah berada di tempat yang sama selama 2.500 tahun. Batu tersebut berada di ketinggian 49 kaki dengan sebuah pagoda di atasnya. Diketahui, batu tersebut dilindungi oleh rambut Buddha yang berada di dalamnya. Hai YouTubers! Major Mass Extinction atau Mass Catalysm atau kepunahan massal atau bahasa seramnya kiamat ternyata sudah pernah terjadi sebanyak 5 kali di planet bumi ini. 5 peristiwa ini dikemukakan oleh Jack Sepkoski dan David M. Raup dan peristiwa ini dijuluki dengan nama The Big Five. Peristiwa seperti ini jauh di luar jangkauan adaptasi makhluk hidup dikarenakan efek yang masif pada iklim bumi dalam waktu yang relatif singkat. Minimalnya di setiap peristiwa ini bisa memusnahkan lebih dari 65% spesies yang ada pada saat itu atau lebih dari setengah spesies yang ada pada saat itu. Dan berikut lanjut. OS Extinction terjadi 440 juta tahun yang lalu. Penyebabnya Ice Age, paparan sinar gamma dan kontaminasi logam beracun. Peristiwa Great Catalysm pertama dalam sejarah kehidupan di planet bumi ini atau yang setidaknya peristiwa yang manusia sudah teliti sejauh ini adalah OS Extinction yang merupakan singkatan dari Ordovician Silurian Extinction yang merupakan peristiwa kepunahan massal yang mengakhiri era Ordovician, masa di mana bahkan dinosaurus baru akan muncul beratus-ratus juta tahun lagi. Di zaman ini kehidupan masih berorientasi di lautan karena baru sangat sedikit makhluk darat. Peristiwa ini memusnahkan sekitar 86% spesies yang hidup pada zaman itu. Penyebab dari kepunahan massal dalam peristiwa ini sangat kompleks dan saling menguatkan dengan berbagai teori. Mulai dari teori adanya paparan sinar gamma dari hypernova atau ledakan bintang yang bahkan jauh lebih kuat dari supernova yang berasal dari bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi, sampai pada logam beracun yang mengkontaminasi dari batuan di dasar laut. Tapi teori yang paling kuat adalah peristiwa Ice Age. Peristiwa Ice Age ini disebabkan serangkaian peristiwa tektonik yang menyebabkan pembentukan kutub yang menyebabkan penurunan permukaan air laut. Hal ini menyebabkan terangkatnya batuan silikon ke udara yang menghisap CO2 dari atmosfer, sehingga efek rumah kaca jadi sangat berkurang drastis. Untuk informasi kalian, sebenarnya efek rumah kaca itu penting asal tidak melewati batas normalnya. Dan karena hal ini akhirnya memperburuk iklim bumi sehingga bumi menjadi sangat dingin dan terjadilah kepunahan massal. Late Devonian Extinction.
terjadi 375 juta tahun yang lalu. Penyebabnya algal bloom atau deoksigenasi lautan. Kiamat dalam tanda kutip kembali melanda di bumi, tepatnya di akhir era Devonian, yaitu masa kehidupan yang sudah memiliki tanaman berbentuk pohon atau tanaman sudah tidak lagi berbentuk tanaman perdu, yaitu tanaman yang berbentuk kecil. Tanaman pohon pada saat itu terdiri atas lignin, yaitu suatu struktur yang kuat tapi juga fleksibel. Di era ini, kehidupan masih menjadi milik hewan lautan dengan spesies dominan berupa trilobites. Spesies ini dulu merajai bumi jauh sebelum era dinosaurus dan bertahan di bumi hampir lebih dari 270 juta tahun. Namun dengan munculnya katalisme ini, sangat banyak spesies yang punah dan terutama makhluk yang tinggal di lautan. Penyebab yang paling pasti dari peristiwa ini adalah algal bloom. Apa itu algal bloom dan kenapa bisa terjadi? Jawabannya ada dari keberadaan tanaman pohon algal bloom itu sendiri, tanaman pohon yang akarnya jauh tertancap ke dalam bumi. Karena banyaknya populasi algal bloom pada saat itu menyebabkan terlepasnya nutrien ke samudra secara masif dan menyebabkan algae tumbuh dan hidup subur di samudra. Lalu kemudian algae yang menguasai samudra pada saat itu menggunakan hampir seluruh oksigen yang ada di samudra. Sisanya pasti bisa ditebak kalau makhluk hidup yang ada di lautan pasti musnah akibat kehabisan oksigen. Permian extinction terjadi 251 juta tahun yang lalu. Penyebabnya massive eruption dan global warming. Kita sampai kepada suatu peristiwa kepunahan massal terbesar dan terburuk yang pernah menimpa kehidupan di planet bumi. Sebuah katalisme yang kemudian dijuluki sebagai The Great Dying yang terjadi di akhir era Permian. Katalisme ini jadi suatu pukulan telak untuk kehidupan yang ada di bumi pada saat itu. Bagaimana enggak? Bayangin aja 96% dari seluruh spesies yang ada di bumi pada saat itu musnah total semuanya. Mulai dari trilobites atau spesies yang masih bertahan dari kejadian katalisme Devonian sampai hampir seluruh hewan darat dan lautan jadi korbannya. Kepunahan dinosaurus nantinya beberapa ratus juta tahun setelah peristiwa ini cuman bencana kecil-kecilan kalau dibandingkan dengan peristiwa katalisme pada era ini. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan peristiwa sedemikian mematikan bagi kehidupan saat itu? Pertama, penyebab peristiwa ini adalah erupsi gunung berapi yang sekarang menjadi daerah Siberia. Erupsi mahadahsyat yang manusia belum pernah lihat sebelumnya. Erupsi ini mengeluarkan lava dan muatan lahar yang hampir menutup luas wilayah seluas Eropa Barat. CO2 dan metana disemburkan ke atmosfer yang menyebabkan iklim bumi menjadi sangat panas. Belum lagi fosil tumbuhan yang terbakar menyebabkan coal burning dan memperburuk keadaan iklim di bumi. Bumi menjadi neraka untuk kehidupan saat itu. Arus air laut berhenti akibat iklim yang ekstrim yang menyebabkan hampir seluruh makhluk hidup di laut karenanya mati. Dan hanya sebagian kecil kehidupan yang selamat dari bencana besar itu. Beruntung kehidupan membuktikan kekuatannya. Di saat-saat ekstrim itu ternyata ada kehidupan yang mampu bertahan dan melanjutkan perjalanannya di semesta ini. Dan itu hanya sekitar 4% spesies yang mampu bertahan hidup. Dan dari sisa-sisa kehancuran, mereka terus berevolusi, mengembalikan biodiversitas kehidupan yang sebelumnya direnggut oleh alam. Dan ini membuktikan bahwa nggak ada yang mustahil di dunia ini. Triassic-Jurassic Extinction terjadi 200 juta tahun yang lalu. Penyebabnya masih misteri. Lanjutan dari kehidupan dari 4% spesies tersisa dari Permian extinction ini, setelah bersusah-susah payah dibentuk oleh evolusi baru, ternyata kembali menghadapi peristiwa katalisme besar lainnya. Ya, walaupun tentu tidak sebesar pengaruh kejadian katalisme sebelumnya. Peristiwa ini memusnahkan sekitar 80% spesies yang ada dan menyebabkan perubahan yang sangat besar untuk kehidupan yang ada di bumi. Peristiwa katalisme ini terjadi di akhir masa Triasik dan tepat sebelum benua besar Pangea mulai terpecah. Mungkin beda dari peristiwa lain dari daftar sebelumnya, yaitu penyebab Triassic-Jurassic event ini masih belum bisa dipastikan penyebabnya. Tapi ada beberapa teori yang dikemukakan seperti collision atau tabrakan asteroid sampai perubahan iklim akibat dari efek rumah kaca atau karena dampak efek rumah kaca yang berkurang. Yang jelas, dampak yang ditimbulkan dari katalisme pada periode ini sangatlah masif. Jadi apapun katalisme yang terjadi, maka bisa dipastikan itu merupakan bencana yang sangat besar. Namun selain hal-hal mengerikan mengenai kepunahan tersebut, peristiwa ini menggulirkan sebuah babak baru dalam sejarah kehidupan bumi, yaitu kepunahan hewan besar seperti Archosaurus, Therapsid, dan lainnya memberikan kesempatan bagi dinosaurus untuk menguasai planet bumi ini. And then, setelahnya bumi jadi planet yang dikuasai oleh dinosaurus. Cretaceous-Paleogene Extinction terjadi 65 juta tahun yang lalu. Penyebabnya
aktivitas vulkanik dan tabrakan asteroid. Nah, kalau ini pasti kalian semua udah pada tahu. Dan memang peristiwa ini adalah Great Catalysm yang paling terkenal, Cretaceous-Paleogene Extinction. Yap, inilah peristiwa yang menyebabkan kepunahan seluruh dinosaurus. Ya, walaupun beberapa dinosaurus terbang masih bisa selamat dari peristiwa ini. Gak cuma dinosaurus, hewan yang menguasai lautan pada saat itu seperti ammonids, yaitu nenek moyang cumi-cumi juga ikut musnah. Dan total kepunahan spesies pada peristiwa ini, yaitu berhasil menghilangkan nyawa sekitar 76% spesies di bumi kala itu. Penyebabnya seperti yang kita ketahui sekarang ini, yaitu tabrakan asteroid yang maha dahsyat. Tapi sebenarnya tabrakan asteroid yang setara dengan 100 teraton TNT atau sekitar berjuta-juta kali kekuatan ledakan nuklir Hiroshima hanyalah pukulan pamungkas dari serangkaian bencana yang sudah lebih duluan terjadi. Lagi-lagi aktivitas vulkanik yang menyebabkan perubahan iklim ekstrim di bumi pada saat itu, yang menghambat aliran samudra dan sebagai konsekuensinya membunuh banyak sekali makhluk laut pada saat itu. Tabrakan asteroid yang terkenal itu lebih memberikan dampak terhadap hewan darat seperti dinosaurus. Untungnya beberapa hewan mamalia mampu selamat dari kejadian ini dan memberikan lanjutan sejarah bagi kehidupan untuk semua nenek moyang semua mamalia yang kita lihat sekarang ini. Well, itulah 5 apokalips yang pernah melanda planet biru kita, dan semuanya menimbulkan efek yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Semua yang kita lihat sekarang ini adalah hasil dari pahatan tangan-tangan alam, dan tentunya dengan campur tangan suatu zat yang maha agung yang membentuk kehidupan di bumi ini. Karena tidak mungkin sesuatu yang serumit, sekompleks, dan sehebat kehidupan ini berjalan dengan suatu sistem yang tidak berotak.